Hola, kembali lagi. Kali ini saya ingin membahas mengenai hasil drawing dari perempat final, quarter final, babak 8 besar dari UEFA Champions League UCL, Liga Champions Eropa yang sudah diadakan pada hari Jumat pekan lalu yang di mana partai quarter final ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 April. 5-6 April, lalu leg kedua berlangsung sepekan setelahnya pada tanggal 12 dan 13 April. Dan kemudian semifinal akan dimainkan pada akhir April, pekan terakhir bulan April itu tanggal 28 kalau tidak salah ya. Dan semifinal itu untuk leg pertama. Leg keduanya itu pada tanggal uh, pada itu pekan pertama pada bulan Mei. Jadi jaraknya satu pekan sama seperti uh, ini pada saat quarter final. Jadi semifinal dan quarter final itu jaraknya sama. Kemudian final akan dilaksanakan di Paris ya. Setelah sebelumnya venue-nya akan dilaksanakan di Rusia, itu di Saint Petersburg ya. Stadionnya di Saint Petersburg tadinya di situ. Nah, namun karena ada perang yang menyebabkan kekacauan dan lain sebagainya sehingga UEFA mengambil tindakan untuk memindahkan tempat dilaksanakannya final tersebut yang tadinya di Saint Petersburg, jadi dipindahkan ke Stade de France, itu di Prancis, di Paris, yang merupakan hometown rumah kandang dari tim nasional Le Bleu Prancis ya. Jadi itu di tanggal 29 bulan Mei itu waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau tidak salah itu hari Minggu dini hari ya. Jadi oh by the way, ini FYI ya, ini video ini harusnya saya buat sudah beberapa hari sebelumnya atau bahkan pekan lalu ya. Namun karena perangkat yang biasa saya gunakan ini mengalami penuh memori dan tidak bisa digunakan untuk merekam lagi setelah dihapus, sehingga saya menggunakan perangkat lain. Semoga saja perangkat ini bisa menghasilkan kualitas tayangan video dan gambar yang tidak jauh berbeda dari perangkat sebelumnya, dan semoga Anda bisa menikmatinya. Berikan kritik dan saran Anda, dan yang paling penting jangan lupa Anda semua untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu tidak bayar sama sekali. Dan Anda jangan lupa untuk like dan share seluas-luasnya kepada kerabat Anda, keluarga Anda, rekan kerja Anda, teman-teman Anda, dan teman-teman baik di sekolah Anda, tongkrongan Anda, dan di tetangga-tetangga Anda, keluarga Anda, siapa saja yang terutama yang tertarik dalam dunia sepak bola, yang ingin mengetahui lebih dalam, dan jangan lupa Anda tulis komentar di bawah ini untuk memberikan masukan yang bisa membantu channel YouTube ini untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke? Jadi hasil pengundian ini menghasilkan 4 pertandingan yang kalau menurut saya semuanya seru ya. Jadi di sebelah sini itu ada pertandingan antara Manchester City melawan klub Atletico Madrid. Di sebelah sini ada Chelsea melawan Real Madrid. Sini ada Villarreal melawan Bayern Munchen, dan di atas sini ada SL Benfica melawan Liverpool. Nama pertama yang saya sebut itu akan menjadi tuan rumah, dan nama kedua itu akan tuan rumah pertama, dan nama kedua itu yang menjadi tuan rumah di laga selanjutnya. Jadi leg pertama tuan rumahnya itu adalah yang nama yang pertama yang saya sebutkan tadi, dan yang menjadi tuan rumah di yang menjadi tuan rumah di leg kedua itu adalah nama kedua yang saya sebutkan. Nah, jadi ada bagian sini ada 2 kubu nih. Pemenang antara Manchester City dan Atletico Madrid akan bertemu pemenang antara Chelsea melawan Real Madrid. Pemenang antara SL Benfica melawan Liverpool akan bertemu pemenang antara Villarreal melawan Bayern Munchen. Nah, ini semuanya sangat menarik ya. Meskipun mungkin di antara Anda ada yang menganggap bahwa oh ya mungkin Bayern yang kubu sebelah sini ini kurang seru pertandingannya, karena Bayern Munchen lawan Villarreal dan Villarreal lawan Bayern Munchen, dan SL Benfica melawan Liverpool. Karena kalau di atas kertas orang mungkin bakal beranggapan bahwa yang namanya Liverpool dan Bayern Munchen akan lolos mudah. Namun kita perlu ingat, karena SL Benfica dan Villarreal ini mereka lolosnya ini luar biasa. Mereka tidak terduga.
yang dianggap akan lolos itu tadinya itu kan Juventus, kan Villarreal kan lawan Juventus ya. Dianggapnya Juventus yang akan lolos kan. Tapi Villarreal justru bisa menang di kandang Juventus dengan skor 3-0. Kemudian di atas ini ada pertandingan antara SL Benfica melawan Liverpool. SL Benfica juga berhasil menyingkirkan uh, Ajax Amsterdam di Johan Cruyff Arena, di mana Ajax Amsterdam ini sangat produktif di fase grup pada pertandingan pada fase grup sebelum mereka melaju ke babak 16 besar. Mereka kan di fase grup tuh mereka jadi pemuncak klasemen, di mana peringkat 2-nya adalah Sporting Lisbon. Mereka menang secara meyakinkan lawan Borussia Dortmund kalau tidak salah 4-0, di mana Borussia Dortmund itu memiliki pemain Erling Haaland. Erling Haaland merupakan pemain yang paling diincar, salah satu pemain yang paling diincar saat ini, dan memiliki market value, nilai pasar yang paling tinggi setelah Kylian Mbappe, 150 juta euro. Jadi di sana ada Erling Haaland dan ada Marco Reus, dan Borussia Dortmund ini dianggap sebagai klub top nomor 2 di Jerman setelah Bayern Munchen. Namun Ajax bisa menyingkirkan Borussia Dortmund, dan mereka berhasil menjadi pemuncak, dan mereka produktif sekali dengan mencetak banyak gol, dengan salah satu top skornya di UCL adalah Sebastian Haller. Namun Benfica mampu membalikan itu dan berhasil menyingkirkan Ajax setelah di leg pertama mereka bermain imbang 2-2, dan di leg kedua mereka secara dramatis mengalahkan Ajax dengan skor 1-0. Sehingga apa? Dua pertandingan yang sebelah sini ini bukan berarti ringan juga, tetap akan sulit diprediksi. Apapun dalam sepak bola, anything can happen. Semuanya bisa terjadi. Tahun 2004, Yunani bisa menjadi juara Euro tahun 2004, di mana 2004 tuan rumahnya adalah Portugal, di mana saat itu Portugal ada pemain-pemain hebat seperti Luis Figo, Rui Costa, dan ada Cristiano Ronaldo, meskipun saat itu masih muda, namun Yunani bisa mengalahkan. Jadi dalam sepak bola itu tidak bisa diprediksi. Sepak bola bukan matematika, dan semuanya itu dan inilah seninya sepak bola. Apapun bisa terjadi. Jadi seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin Villarreal dan Benfica yang bisa lolos, meskipun biasanya sih meskipun kemungkinan besar yang lolos adalah Bayern Munchen dan Liverpool. Nah, untuk Liverpool dan Bayern Munchen sendiri, Liverpool berhasil lolos dari babak 16 besar setelah mereka mengandaskan perlawanan dari Internazionale Milano, Inter Milan. Dan di mana Liverpool ini mereka di leg pertama menang di kandang Inter ya, Giuseppe Meazza dengan skor 2-0. Leg kedua mereka di Anfield, di kandang mereka. Mereka bermain di mana saat itu mereka ternyata kalah dengan skor 1-0 melalui gol Lautaro Martinez saat itu di babak kedua ya, yang dicetak oleh yang membuat Inter menang dengan skor 1-0 di Anfield. Sesuatu yang sangat jarang sekali terjadi, di mana Anfield ini memiliki kandang yang merupakan kandang lawan yang sangat angker. Kandangnya Liverpool ini sangatlah angker. Bising suara dari stadion Anfield itu yang paling keras, merupakan yang paling keras. Jadi loyalitas supporter Liverpool ini sangat tinggi, dan mereka meskipun tertinggal, mereka tuh loyal mendukung, mereka tetap menyanyikan yel-yel. Jadi bisingnya tuh sangat tinggi. Namun Inter bisa mengalahkannya, meskipun ada sedikit noda ya lolos itu. Kenapa ada sedikit noda? Karena saya lihat pada saat Lautaro Martinez berhasil mencetak gol ke gawang Alisson Becker, penjaga gawang dari Liverpool, tiba-tiba ada suatu kejadian yang membuat wasit asal Spanyol, correct me if I'm wrong ya, Mateo Lahoz bukan, pokoknya asal Spanyol lah, wasit asal Spanyol ini tahu-tahu karena kejadian itu langsung mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Alexis Sanchez. Jadi Alexis dikasih kartu kuning kedua. Kalau dalam rule sepak bola, kartu kuning kedua itu menghasilkan kartu merah, sehingga membuat Inter bermain dengan 10 pemain, sehingga terjadi ketidakseimbangan, dan akhirnya Inter tidak bisa menambah gol, dan akhirnya Liverpool berhasil lolos. Mengapa itu saya anggap sebagai noda? Karena
Sebelum kaki Alexis Sanchez mengenai kaki dari Fabinho, Alexis ini dia berusaha merebut bola. Jadi kan jadi itu terjadi beberapa menit setelah disamakannya kedudukan. Kan pasti pemain Inter semangat dong untuk menyamakan kedudukan karena mereka ingin lolos tentunya. Dan pada saat berusaha merebut bola, dia menekel kena bola kemudian kena kakinya si Fabinho itu sehingga berujung kartu kuning kedua. Nah, kalau kena kakinya dulu mungkin masih tidak apa-apa. Ini kan kena bola itu dia niatnya ngincar bola, namun wasit langsung memberikan kartu kuning kedua tanpa melihat video assistant referee. Jadi apa itu video assistant referee? Video assistant referee adalah suatu teknologi yang digunakan untuk membantu kinerja wasit. Jadi bisa untuk membantu kinerja wasit sehingga menghasilkan keputusan yang maksimal, yang bisa menghasilkan yang maksimal untuk menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya. Tapi wasit ini dia tidak mengecek itu. Dia langsung dengan cepat mengeluarkan kartu kuning kedua. Ini agak ceroboh juga nih kalau saya lihat ya. Ya itu makanya ada sedikit noda di situ. Namun terlepas dari momen itu, memang Liverpool ada sedikit kurang beruntung juga karena di mana Muhammad Salah tendangannya mengenai tiang 2 kali. Nah, ya, hasil Liverpool berhasil lolos dan jadi Liverpool melawan SL Benfica ini mungkin Liverpool memang lebih diunggulkan lah. Untuk persentase, saya rasa persentasenya adalah 55 berbanding 45. 55% Liverpool lebih diunggulkan. Dengan 45% untuk Benfica. Tapi bukan berarti Benfica tidak punya peluang. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Dan kemudian antara Villarreal dan Bayern Munchen, di mana Villarreal berhasil menyingkirkan Juventus secara mengejutkan. Tapi ya kan di kandang ya. Padahal Juventus kan mereka baru di musim dingin ini di winter break mereka membeli Dusan Vlahovic, mereka membeli Denis Zakaria. Jadi sudah membeli pemain-pemain yang penting lah untuk musim mereka selanjutnya. Namun ternyata mereka justru kalah 3-0 di kandang sendiri meskipun dua gol itu dari penalti. Ya tapi terlepas dari itu memang Juventus sendiri ini memang mereka kurang bagus di Eropa ya. Mereka kurang bagus di Eropa. Mereka di 16 besar, mereka dua musim lalu saja mereka tersingkir oleh Lyon dan Porto. Sehingga di sisi lain memang Villarreal luar biasa, tapi di sisi lain Juventus ini memang seperti itu. Jadi ya Anda bisa nilai sendiri lah gitu. Dan Villarreal di La Liga mereka posisi 7. Villarreal ini musim lalu mereka adalah juara Europa League, juara Liga Eropa. Namun di liga mereka tidak terlalu stabil. Dan lawannya adalah Bayern Munchen yang mereka pada partai sebelumnya mereka bertemu RB Salzburg, di mana di leg pertama mereka bermain 1-1 di kandang mereka sendiri, yaitu di kandang Salzburg, dan di kandang mereka di Allianz Arena itu mereka membalikkan dengan skor 7-1. Bayern ini memang ngeri sekali kalau sudah levelnya di Eropa, sehingga saya tetap memberikan persentase 55% untuk Bayern Munchen dan 45% untuk Villarreal. Dan perlu diingat juga Benfica yang tadi saya sebutkan juga, mereka berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 3-0. Barcelona dikalahkan dengan skor 3-0 sehingga mereka menjadi runner up di bawah Bayern Munchen dan Barcelona tereliminasi ke Europa League. Itulah yang perlu diwaspadai dari Benfica. Meskipun Barcelona saat itu sedang mengalami penurunan, yang kemudian saat ini perlahan mereka mulai bangkit, di antaranya mereka berhasil membantai Real Madrid 4-0. Oke, selanjutnya kita ke partai yang di sebelah sini. Kita bahas mulai dari di bawah sini dulu aja ya. Oke, Chelsea melawan Real Madrid. Chelsea melawan Real Madrid ini merupakan partai ulangan antara di semifinal, di mana sebelumnya mereka bertemu di leg pertama di kandangnya Madrid dengan skor 1-1. Gol dari Chelsea dicetak oleh Christian Pulisic dan gol dari Real Madrid dicetak oleh Karim Benzema. Dan leg kedua di Stamford Bridge, Real Madrid justru tidak dapat melakukan perlawanan berarti sehingga Chelsea berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-0. Saat itu gol dicetak oleh Timo Werner, justru striker yang dianggap mandul ya, yang mandul istilahnya, yang kurang produktif, dan dicetak satu lagi oleh ini siapa? Mason Mount. Ya, Mason Mount 2-0 skornya. Dan di partai ulangan kali ini
Sebenarnya kedua ke- kedua klub ini mereka cukup stabil ya di liganya, apalagi Real Madrid menjadi pemuncak klasemen. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin membahas mengenai perjalanan mereka di 16 besar. Di 16 besar, di mana Real Madrid mereka berhasil menang dengan skor agregat 3-2 atas Paris Saint-Germain. Mereka menang di leg pertama, mereka kalah 1-0 dulu saat itu, di mana mereka sangat bermain sangat defensif sehingga membuat mereka tidak menciptakan suatu on target sama sekali, sehingga wajar sekali mereka kalah ya. Saat itu beruntung kalahnya hanya 1-0 karena saat itu Thibaut Courtois dan lini belakang bekerja keras sangat luar biasa, ditambah Casemiro sebagai DM, sebagai gelandang bertahan ya saat itu. Dimana gol tunggal Kylian Mbappe di menit 90 plus 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 sehingga membuat Real Madrid kalah saat itu. Dan di leg kedua mereka di Santiago Bernabeu, pada babak pertama Real Madrid terlebih dahulu saat itu. Mereka memang main press ya, cuman mereka tertinggal terlebih dahulu oleh gol Kylian Mbappe. Dan di leg kedua, Ancelotti melakukan perubahan dengan memasukkan Eduardo Camavinga menggantikan Toni Kroos. Di sana perlahan mulai mulai berhasil, dan di sana terdapat kecerdikan seorang Karim Benzema juga yang merebut bola dari Donnarumma. Mungkin Donnarumma ini dia juga nggak berpikir kalau Benzema bakal seperti itu, sehingga akhirnya di press oleh Benzema sehingga operannya tidak terlalu maksimal, sehingga dimanfaatkan oleh pemain Real Madrid Vinicius dan dioper ke Benzema, dan Benzema mencetak gol, skor 1-1. Saat skor 1-1, Real Madrid berhasil kembali membalikan keadaan dengan mencetak gol melalui Benzema lagi, dan beberapa detik setelah gol kedua Madrid berhasil memanfaatkan berhasil mengambil alih keadaan, dan langsung dan bola yang rebound bola yang dibuang oleh Marquinhos langsung disambar oleh Karim Benzema, sehingga Benzema mencetak hat-trick dan membuat Real Madrid menang dengan skor 3-1, dan akhirnya Real Madrid berhasil lolos. Jadi dari menit 60 hingga menit 90, dalam waktu 30 menit Real Madrid membunuh Paris Saint-Germain sehingga Real Madrid lolos. Ini menunjukkan bahwa mentalitas mereka memang berbicara ya, memang berbicara bahwa mereka ini betul-betul raja Eropa ya. Dan kalau Chelsea sendiri, mereka lolos setelah mereka mengandaskan perlawanan dari Lille. Mereka ini memang Lille ini tidak terlalu sulit ya di babak 16, itu tidak terlalu sulit lawan, sehingga mereka menangnya dengan skor agregat 4-1. Di leg pertama mereka menang dengan skor 2-0, leg kedua 2-1. Correct me if I'm wrong ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk performa tim mereka di liga masing-masing, Chelsea memang tidak memang untuk pacuan gelar juara Premier League saat ini dipacu oleh dua kuda, yaitu Manchester City dan Liverpool. Sedangkan Chelsea sudah agak jauh, sehingga tapi namun mereka masih bertengger di peringkat 3, dan mereka masih bermain konsisten lah. Mereka peringkatnya masih stabil, dan meskipun mereka tidak bagus-bagus amat, mereka bisa menang. Mereka ini memiliki mentalitas yang bagus ya Chelsea ini, meskipun sedang dilanda masalah, karena Chelsea ini kan pemiliknya dari Rusia ya, ini si Roman Abramovich ini, karena ada konflik perang Rusia, sehingga pemerintah Inggris memutuskan untuk membekukan aset dari Roman Abramovich. Inilah yang membuat kepemilikan Chelsea menjadi tidak jelas sehingga akhirnya Chelsea mau dijual, namun hingga sekarang belum ada tawaran, tapi belum ada kesepakatan. Karena dibekukan, akhirnya Chelsea dihukum tidak boleh melakukan transfer pemain, tidak boleh menjual pemain, tidak boleh membeli pemain, tidak boleh menjual tiket, merchandise, tidak boleh ya, hal-hal semacam itulah, sehingga ini akan mengancam keuangan Chelsea dan bisa mengancam klub menjadi bangkrut. Namun apa yang terjadi setelah pihak pemerintah Inggris memberikan sanksi itu, Chelsea justru tampil lebih beringas, tampil konsisten, dan mereka justru jadi lebih solid gitu. Nah, inilah yang membuat Chelsea ini tampaknya ya sedikit lebih difavoritkan ketimbang Real Madrid. Mengapa gitu? Karena Real Madrid baru saja dibantai oleh Barcelona dengan skor 4-0. Memang mereka tidak diperkuat Karim Benzema. Memang mereka tidak diperkuat Ferland Mendy, sehingga sisi kiri mereka sangat kopong dan gampang ditembus oleh sayapnya Barcelona saat itu, Ousmane Dembele ya saat itu. Tapi tetap saja gitu, mereka dibantai 4-0 ini secara mental akan membuat mereka down. Bahkan bukan tidak mungkin mereka bisa
gagal menjuarai La Liga setelah itu. Meskipun perbedaan margin point dengan Sevilla peringkat 2 itu masih 9 poin dan Barcelona 12 poin. Dengan catatan Barcelona masih memiliki tabungan satu laga sehingga yang tadinya 12 poin perbedaannya bisa menjadi 9 poin andai jumlah laga Barcelona dan jumlah laga Real Madrid itu sama. Nah, inilah yang akan membuat yang bisa membuat mentalnya agak down ya. Dan ditambah lagi pelatih Chelsea Thomas Tuchel tidak pernah kalah melawan Real Madrid. Dan Chelsea sepanjang pertemuan tidak pernah kalah melawan Real Madrid. Memang Chelsea dan Real Madrid ini sangat jarang bertemu. Mereka tuh bertemu terakhir kali itu di kemarin ya semifinal dan Piala Winners tahun 1999. Kemudian tahun 1971. Jadi jarang banget. Tapi secara rekor Real Madrid ini tidak pernah mengalahkan Chelsea. Ditambah Thomas Tuchel tidak pernah dikalahkan Real Madrid. Ini akan menjadi ini menjadi sesuatu yang berbahaya gitu istilah. Performa Chelsea juga bagus. Ditambah lagi pada saat final Carabao Cup Chelsea melawan Liverpool, Chelsea berhasil memberikan perlawanan yang luar biasa terhadap Liverpool. Hanya saja mereka memiliki beberapa peluang yang emas, namun mereka tidak bisa memanfaatkan peluang itu menjadi gol. Sehingga pertandingan berlanjut ke babak penalti dan ternyata salah satu penendang Chelsea gagal menendang sehingga akhirnya Liverpool yang keluar sebagai juara. Kalau Anda nonton pertandingannya, luar biasa sekali Chelsea menampilkan permainannya. Dari pertahanan, sisi penyerangan, bisa membuat back Liverpool itu melongo gitu. Inilah yang membuat Chelsea mungkin sedikit lebih diunggulkan. Mungkin kita tidak tahu ya. Mungkin 55 banding 45. Kemudian di sini ada Manchester City melawan Atletico Madrid. Di mana Manchester City ini mereka perjalanannya mudah sekali ya. Mereka mengalahkan Sporting Lisbon dengan skor 5-0. Di leg pertama dan leg kedua mereka bermain imbang 0-0 dengan banyak menurunkan pemain cadangan. Dan kemudian Atletico Madrid sebelumnya mereka menyingkirkan tetangganya City yaitu MU, Manchester United. Di leg pertama skor 1-1, gol Joao Felix untuk Atletico Madrid dan gol dari Anthony Elanga untuk Manchester United. Leg kedua berhasil Atletico Madrid ini mengalahkan MU di kandang MU Old Trafford melalui gol dari Renan Lodi. Padahal MU sebelumnya mereka baru saja menang 3-0 melawan Tottenham Hotspur saat itu. Namun Atletico ini berhasil menang melawan MU. Padahal Atletico ini sedang tidak stabil juga performanya di Liga. Mereka lawan Barcelona aja kalah 4-2 gitu. Kalah 4-2 ya gitu. Inilah namun justru Atletico ini berhasil menang melawan MU dan ini akan menjadi pertemuan yang 50-50 match. Mengapa saya anggap 50-50 match? Mungkin banyak di antara orang-orang di antara Anda yang menganggap orang-orang yang menganggap bahwa City lebih diunggulkan karena mereka ini masih di puncak klasemen. Mereka pemain utama, pemain pelapis itu memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda sehingga City menjadi lebih diunggulkan. Akan tetapi Atletico Madrid ini pelatihnya Diego Simeone sudah 10 tahun lebih melatih Atletico Madrid dan selama itu dia sudah berhasil membawa Atletico Madrid masuk final 2 kali. Di mana dua-duanya saat itu melawan Real Madrid. Berhasil menahan Real Madrid hingga babak extra time. Bahkan hampir membuat Real Madrid gagal menjuarai UCL yang ke-10, La Decima mereka. Andaikan Sergio Ramos tidak mencetak gol di menit 90+++. Jadi berhasil menahan Real Madrid hingga babak extra time 2014. 2016 juga. Bahkan sampai babak adu penalti. Dan kemudian 2017 mereka juga melaju ke semifinal. 2018 mereka berhasil menjadi juara Europa League. Dan di UEFA Super Cup mereka mengalahkan Real Madrid yang saat itu menjadi juara UCL. Kemudian skuadnya juga tentunya sudah pengalaman ya. Pemain-pemain seperti Koke, Jan Oblak, Stefan Savic dan Jose Maria Gimenez ya, itu sudah pengalaman bermain di fase-fase knockout seperti ini.
Sehingga dan juga Simeone pernah menyingkirkan pasukan dari Josep Guardiola. Josep Guardiola merupakan pelatih dari Manchester City saat ini. Jadi disingkirkan saat itu saat Pep Guardiola di Bayern Munchen, di mana di leg pertama dikalahkan itu di kandangnya Atletico Madrid, Vicente Calderon saat itu. Sekarang sudah bukan Vicente Calderon lagi, sekarang sudah baru kandangnya itu Wanda Metropolitano. Dikalahkan dengan skor 1-0 melalui gol Saul Niguez Escaples. Leg kedua, Atletico Madrid kalah lawan Bayern Munchen dengan skor 2-1. Gol Bayern Munchen cetak oleh Xabi Alonso yang pertama, deflect free kick ya saat itu, dan gol keduanya oleh Lewandowski. Sebelum gol kedua, Antoine Griezmann mencetak gol untuk Atletico Madrid sehingga skor agregat menjadi 2-2, dan Atletico Madrid punya 1 gol tandang di kandangnya Bayern Munchen sehingga Atletico Madrid berhasil lolos ke babak final satu yang yaitu melawan Real Madrid. Dan perlu diingat lagi bahwa Josep Guardiola ini memiliki rekor yang tidak bagus kala berjumpa tim-tim Spanyol. Selama dia tidak melatih Barcelona, dia sudah 3 kali berjumpa tim Spanyol, dan kebetulan semuanya bersama Bayern Munchen. Itu di fase knockout ya. Dan di 2014 dia kalah dengan skor 4-0 melawan Real Madrid. 5-0 agregat lawan Real Madrid. Dan di 2015 kalah melawan anak asuhnya sendiri dengan agregat skor 5-3, itu Barcelona. Dan di 2016 itu tadi yang saya ceritakan, bertemu klub Atletico de Madrid. Dan ditambah lagi Atletico Madrid ini merupakan tim yang sangat gemar bermain compact football, bermain bertahan, bermain menunggu serangan balik, menumpuk para pemain sehingga bisa membuat frustasi lawan yang bermain menyerang. Apalagi Pep ini sangat gemar sekali bermain ball position, bermain menyerang, ya. Jadi kalau Atletico bisa mengatasi itu, bisa melakukan serangan balik, bukan tidak mungkin Manchester City akan tersingkir. Ditambah lagi Manchester City ini mentalnya kurang bagus di Eropa. Mereka buktinya di tahun 2017 mereka berjumpa dengan AS Monaco. Mereka tersingkir saat itu. Mereka tersingkir di babak 16 besar saat itu. 16 besar dengan agregat skornya saat itu adalah 6-6. Tapi AS Monaco, klub Prancis. Klub Prancis kan nggak banyak yang pernah juara Eropa itu. Cuma Marseille. Itu pun ada curangnya lah istilahnya. Gitu. Yang kedua, itu adalah tahun 2017 tadi udah ya. 18 mereka tersingkir oleh Liverpool dengan agregat skor 5-1 saat itu. Pada saat itu Manchester City lagi di puncak klasemen, sementara Liverpool di akhir musim mereka posisi keempat. Manchester City sebagai juara. Dan di musim ketiga itu 2019 ya. 2019 mereka tersingkir oleh Tottenham Hotspur mulai gol itu. Agregat gol tandang lagi mereka kalahnya saat itu. Jadi agregat gol tandang jadi sehingga membuat Spurs yang lolos saat itu, jadi 17, 18, 19, 20 kalah dari Olympique Lyon. Olympique Lyon saat itu yang posisi 7 di Ligue 1, meskipun Ligue 1 dihentikan lebih awal karena Covid ya. Namun ini yang paling yang paling tidak masuk akal nih lawan Olympique Lyon, tersingkir. Nah, ini yang jadi yang membuat ya ini menjadi bukti bahwa Manchester City ini mentalnya kurang bagus. Baru tahun 2021 mereka berhasil melaju ke final. Itu pun pada saat itu di 16 besar mereka bertemu Borussia Dortmund. Cuman Borussia Dortmund ini bukan tidak bagus, namun tidak sebagus dulu saat zamannya Jurgen Klopp. Mereka terakhir kali juara Liga itu tahun 2012. Nah, semifinal mereka berjumpa PSG, di mana leg kedua PSG tidak diperkuat oleh Kylian Mbappe, dan baru pada saat dan di final mereka hanya bisa melepaskan 1 shot on target ke gawang Chelsea, sehingga mereka kandas perjuangannya dan mereka gagal memenangkan UEFA Champions League. Jadi itulah yang membuat saya memberikan persentase 50-50 untuk pertandingan antara Manchester City melawan Atletico Madrid. Nah, kemudian untuk laga finalnya nanti tentu akan sulit diprediksi. Berikan komentar Anda di bawah ini. Kira-kira siapakah ini karena ada 4 pertandingan, siapakah 4 calon terkuat untuk menjadi juara di
UCL tahun ini yang akan digelar di Paris nanti di Stade de France? Berikan komentar Anda di bawah ini. Oke? Ciao.